Amin. Yang kami muliakan para staf khusus, para wakil talqin Syekh Mursyid yang mulia Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukairi, Bapak Kiai Haji Papih Profesor Dr. Kiai Haji Edi Sunarjo, dan seluruh wakil talqin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mata anallah fituli hayatihim, senantiasa Allah berikan keberkahan kepada mereka, berikan kesehatan yang prima kepada mereka semua. Bunda Kaya Suksmono beserta seluruh petugas MOI, senantiasa Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Pemangku manakib Ibu Hajah Mai, senantiasa segala niat dan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah memasuki akhir di hari Sabtu di bulan Jumadil Ula. Bulan Jumadil Ula, sebentar lagi kita akan lewati hari Selasa, nanti kita memasuki pada Jumadis Tsani. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ada perkataan dari seorang ahli hikmah mengatakan himmatu rijal taqlu'ul jibal. Tekad para laki-laki Allah, para wali adalah menghempaskan gunung-gunung. Apa arti menghempaskan gunung-gunung? Yang dimaksud dengan gunung di sini adalah hati yang keras, yang bisa menjadi lunak oleh doa dan permohonan mereka dengan zikir mereka. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'til hikmataka mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Maka al-hikmah di sini kefahaman kepada rijal tersebut, yaitu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada siapa saja yang dikendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia Allah Azza wa Jalla. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, makna kulit dari makna inti ini adalah bagian ini diberikan kepada para ulama pemilik ilmu zahir, yaitu pelajaran yang baik dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana tersirat dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-alimu ya'idhu bil ilmi wal arab wal jahilu ya'idhu bid darri bi wal khayd wal hasbi. Orang alim memberi nasihat dengan ilmu dan adab, sedangkan orang bodoh memberikan nasihat dengan pukulan dan kemarahan. Maka makna di sini, kulit dari makna inti yang kita bahas dalam hal ini di dalam uh, Jumadil Ula, yaitu huruf terakhir, huruf akhir daripada huruf lam sebelum huruf ya, yaitu lub, al-lub atau esensi. Maka inti bagian ini diberikan kepada para penguasa, yaitu keadilan yang bersifat lahiriah, berpolitik dengan cara tepat, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wajadiluhum billati hiya ahsan. Dan jangan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Walaupun kita tidak suka dengan para pemimpin pada saat ini, tapi dibantah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini sudah terjadi yang kita ketahui
bahwasannya pesta demokrasi, pilkada, pilkot atau pilbuk sudah berlalu, sudah berjalan. Bagaimana kita melihat, merenungi bahwa seseorang itu yang ikut kepada guru agung kita, dia sudah menang di awal daripada pemilihannya. Dia sudah mendapatkan limpahan karomah dari gurunya karena dia sudah ikut kepada orang yang sudah ikut. Siapapun pemenangnya, tapi kita sudah menang di awal daripada perjalanan kita sendiri. Contoh, esensi yang dikatakan kulit di sini untuk namanya para penguasa, bila mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi kita bantah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di Jakarta sendiri kita ketahui, Abah memilih kita untuk memilih yang di tengah-tengah tersebut. Apa hasilnya? Secara elektoral, bahwasannya beliau mendapatkan 3% kata para ahli, para pakar. Tapi karena guru kita memberikan keberkahan dan limpahan yang sampai 10% lebih. Andaikan dia tidak menjadi independen, dia dari partai, pasti akan mendapatkan kemenangan. Tidak didukung oleh partai saja dia sudah menang. Ini yang menjadikan bahwasannya Ikhwan semua di Jakarta khususnya itu betul-betul ikut ittiba kepada guru kita. Apa yang diperintahkan oleh guru kita, mereka suruh pilih itu semua. Subhanallah. Masyarakat Ikhwan rahimakumullah. Ini cerita yang luar biasa. Di zaman Khalifah Muawiyah, ketika itu dia belum menjadi pemimpin. Tetapi setelah namanya menghancurkan kekhalifahan daripada Ali bin Abi Thalib, maka dia itu membuat suatu, kalau bahasa kita, untuk namanya rakyatnya, agar betul-betul kagum kepada pemimpinnya, untuk mencari muka dengan kampanye simpati, agar rakyat untuk mendapatkan dukungannya. Pada zaman tersebut, ada seorang wanita tua yang terdengar oleh Muawiyah. Wanita itu ada pengikut daripada Baginda Ali karamallahu wajhah, yaitu bernama Darimah yang usianya 50 tahun. Karena wanita tersebut betul-betul setia kepada Sayyidina Ali. Maka Muawiyah memanggilnya. Supaya apa? Menarik simpati daripada pengikut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu ibu Darimah tersebut atau Sayyidah Darimah. Dan wanita itu datang kepada Muawiyah. Dia adalah wanita yang hebat, wanita ada yang cerdas, dan umpatanmu yang menyakitkan karena di kalangan dia sangat dikagumi, dan karena alasan itu ingin mendapatkan dukungan, maka Darimah itu dipanggil. Karena kita tahu Muawiyah itu tidak gampang terpancing egonya. Kecerdasan daripada pemimpin ini luar biasa. Agar dia merayu Darimah, agar namanya bersekutu dengan namanya Muawiyah. Maka ketika itu setelah mengutus utusannya untuk menjemput Darimah ke istana daripada tempat Muawiyah, Muawiyah langsung berbicara kepada Darimah dan ingin tahu pendapatnya dan penilaiannya Darimah terhadap dirinya. Jadi dari dahulu juga pemimpin, jangankan pemimpin, para kiai saja kadang-kadang pengen bagaimana tadi saya bicara. Apakah baik atau tidak? Bagaimana tadi saya berbuat? Apakah pas atau tidak? Bagaimana aku melakukan ini? Benar atau tidak? Ingin adanya pujian-pujian. Maka setelah dipanggil oleh Muawiyah, Sayyidah Darimah sampai. Apa yang dilakukan? Ini pintar seorang pemimpin. Bagaimana mengorek ketulusan dan kejujuran daripada rakyatnya yang ingin diambil menjadi sekutunya. Ataukah dia melihat yang betul-betul bahwa saya Darimah ikut pada Sayyidina Ali hanya basa-basi saja. Maka secara intelijen
Maka dikorek, apakah betul Ibu Darimah itu adalah pengikut setia daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka kalau sekarang dikatakan politikus, politiknya seperti tikus. Kemudian Muawiyah bertanya kepada Ibu Darimah, saya dengar ibu adalah wanita yang sangat soleh dan cerdas. Apa yang dijawab oleh Sayyidah Darimah? Anda tidak pernah mendengar dari mulut saya pribadi, sehingga saya tidak bertanggung jawab apakah itu benar atau salah. Jawabnya ketus. Apakah benar ibu pendukung setia Sayyidina Ali? Maka Sayyidah Darimah menjawab, ya benar. Seperti yang Anda lihat. Dan Muawiyah bertanya lagi, mengapa ibu begitu setia kepada Sayyidina Ali? Maka dijawab dengan tegas oleh Sayyidah Darimah. Karena beliau adalah sumber keadilan dan kejujuran. Beliau sangat menjunjung tinggi orang-orang yang soleh dan mencintai rakyat jelata. Maka Muawiyah tertegun dan melontarkan dengan lontaran yang cukup serius kepada Darimah. Apakah benar ibu tidak menaruh hormat kepada saya barang sedikit pun? Mungkin kalau kita yang namanya ditanya oleh Presiden Prabowo, apakah kamu suka kepada saya? Pasti dijawabnya suka walaupun tidak suka. Itu banyak. Jangankan kepada para pejabat, kepada kiai aja yang titiknya sudah ada di atas kayak tai, pasti kalau ditanya, apakah kamu suka dengan saya? Karena namanya kayak tai, ya pasti suka. Kalau tidak suka, bilang tidak suka. Jangan bilang suka. Maka dijawab oleh Sayyidah Darimah. Iya benar. Katanya tegas. Tanpa ekspresi takut di wajahnya. Ada ketidaksukaan Sayyidah Darimah dengan Muawiyah yang memberontak sehingga kekhalifahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah jatuh ke tangan Muawiyah. Tapi inilah sekali lagi bagaimana ego itu dipertahankan jangan sampai timbul kemarahan dalam dirinya. Muawiyah ada seorang politikus ulung dan tidak mudah terprovokasi dan dia tetap mengembalikan emosinya. Mengapa sampai begitu? Dijawab oleh Darimah. Karena Anda berbeda jauh dengan Sayyidina Ali. Anda sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding beliau, jawab Darimah. Kalau kita sebagai pemimpin pasti akan marah besar. Akan dipancung itu Sayyidah Darimah. Tapi karena namanya Muawiyah ini politikus ulung, walau itu dia menahan kemarahannya. Lalu apa yang bisa diperbuat Ali, tanya Muawiyah. Maka Sayyidina Ali menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk beribadah. Melakukan hal-hal yang berguna bagi perbaikan rakyat. Tidak berambisi dengan kepentingan selain itu, sambung Darimah. Itu jawaban dari Darimah. Tidak ada ambisi apapun menjadi seorang pemimpin. Tidak ada ambisi apapun menjadi seorang yang memang salik, yang ikut kepada gurunya selain menyerahkan semua raganya, nyawanya untuk guru. Di sini Muawiyah masih bisa mengendalikan emosinya. Bahkan dengan sangat sopan dia berkata, terima kasih, itu bagus. Saya tidak akan marah kalau ibu tetap memandang saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sekarang apa yang ibu inginkan dari saya sebagai kenang-kenangan kunjungan ibu ke tempat saya? Ini bahasa seorang politikus ulung. Walaupun marah, dia memberikan bagaimana ini supaya menarik simpati. Supaya Sayyidah Darimah ikut kepadanya. Maka tanpa tedeng aling-aling, Sayyidah Darimah berkata, saya ingin seekor unta berwarna merah dan anak-anaknya sekalian, kata Sayyidah Darimah. Tambah bangga luar biasa Muawiyah dengan Sayyidah Darimah karena menerima permintaannya diterima oleh Muawiyah dan diberikan. Apa yang dikatakan?
Tidak masalah hari ini, kata Muawiyah, aku berikan kepadamu. Bukan hanya 1 onta, 10 onta dan anaknya akan dikirim ke rumah ibu. Maka Muawiyah bertanya, nah, apa ibu yakin bila Sayyidina Ali yang berkuasa sekarang, dia akan melakukan hal seperti itu kepada ibu? Dijawab oleh Sayyidah Darimah, dia sudah pasti tidak akan melakukan hal itu. Bahkan beliau tidak akan memberikan kepada saya seekor tikus pun kalau harus diambil dari Baitul Mal atau kas negara. Maka mendadak wajah Muawiyah langsung darahnya itu terhenti karena mendengar itu. Karena apa? Sayyidina Ali tidak akan mengeluarkan apapun dari Baitul Mal kecuali untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan negara itu, supaya mereka mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Bila kita perhatikan itu, maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, iradatuka tajrida ma'a iqamatillah. Iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Wa iradatuka asbaba ma'a iqamatillah. Iyaka fit tajridi ilkhitatun anil himatil aliyah. Keinginan untuk tajrid atau beribadat saja tanpa berusaha untuk dunia. Padahal Allah masih menampakkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha, yaitu kasab. Maka keinginan itu termasuk nafsu syahwat yang samar atau halus. Maka sebaliknya, keinginan untuk berusaha dengan kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada sesuatu yang ada, maka sesungguhnya itu adalah melemahkan cita-citamu yang tinggi. Ini adalah suatu keluar biasaan. Bagaimana Syekh Ibnu Athaillah, aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwasannya aku ini ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang diinginkan, yang tujuannya untuk bisa sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sama manusia kasab agak jauh dan tidak mungkin. Ketika sebelum beliau sampai kepada gurunya bercerita, ada seseorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku ikut mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu, pasti akan sampai pada. Begitu pula perjalanan daripada Imam Syafi'i dan gurunya. Imam Syafi'i mengatakan dia itu harus kasab, tapi gurunya mengatakan tajrid. Karena semuanya itu sesuai dengan kedudukan yang ada, sesuai dengan kedudukan yang Allah berikan kepada kita semua. Masyiral ikhwan rahimakumullah. Dalam hal ini, penguasa seperti kulit lapisan yang terluar, yang berwarna hijau dari buah kenari. Posisi ulama, pemilik ilmu zahir, seperti kulit yang berwarna merah, lagi keras, lapisan kedua. Dan posisi ulama tasawuf yang arif ada seperti isi, inti dari buah tersebut. Karena itulah baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda,
alaikum bimujalasati ulama. Duduklah kalian bersama para ulama dan mendengarkan kata-kata bijak ahli hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah seperti dia menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Kita ini adalah tanah-tanah yang mati. Tanah-tanah yang mati yang harus diberikan nutrisi, diberikan namanya kehidupan. Maka kita semua sesungguhnya hakikatnya datang kepada Syekh Mursyid untuk membuka, mengisi hati-hati kita agar diterangi cahaya dengan proses talqin agar tanah yang tadinya mati, tanah yang gersang, tanah yang kotor itu bisa diberikan suatu cahaya dari Allah, dari Guru Mursyid Agung yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul agar tanah itu berkualitas lagi, bermutu lagi, bisa mendengar, bisa melihat, bisa memegang, bisa berjalan. Dan tujuannya menghidupkan seluruh anggota zahir dan batin kita dan merasakan bahwa sesungguhnya jasad kita yang mati ini akan hidup bila bersama dengan orang yang menghidupkan diri kita dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu harus duduk bersama ulama dan dengarkanlah perkataan para ahli hikmah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Seperti dia menghidupkan tanah yang mati dengan hujan yang lebat. Maka kita harus banyak bersuhbah ke guru agung kita. Sekarang ini kita suhbah akbar bersama guru agung kita di dalam manakib online internasional. Jarak yang memisahkan kita. Ada yang di Masyrik, ada yang di Maghrib, ada yang di manapun. Mereka bisa berkumpul di sini dalam rangka suhbah akbar bersama guru kita di dalam halaqah majelis Tariqah Qadiriyah Naksabaniyah Mansuriyah Sinarasa PPKN di dalam manakib Tetuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallahu sirrah. Maka Imam Ghazali pernah berkata dengan kata-kata hikmah yang luar biasa untuk kita semua. Kalimatul hikmati dolatul hakimi akhaddaha haitsu wajadaha. Kata-kata hikmah adalah sesuatu yang paling dicari orang bijak. Ia akan mengambilnya dimanapun ia menemukannya. Kita sudah mengambil ilmu-ilmu hikmah, mengambil dari guru agung kita semua, tujuannya agar kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi kita untuk senantiasa kita duduk bersama dengan guru kita, bersama dengan orang ahli-ahli ma'rifah, dan menganjurkan kita untuk berpaling dari yang lima menuju kepada yang lima, berpaling dari keraguan menuju keyakinan, dari riya kepada ikhlas, dari mencintai dunia kepada juhud, dari kesombongan kepada tawadu, dan dari permusuhan kepada nasihat. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.